application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, dalam waktu kurang dari sebulan, ya kira-kira berapa tuh ya? Ya 30 atau 29 hari lagi Pak Prabowo, presiden terpilih, itu akan dilantik menjadi presiden ke-8 menggantikan Pak Jokowi. Keren ya, call sign-nya Prabowo ketika dia di TNI Angkatan Darat adalah 08. Dia jadi presiden ke-8. Waduh, pas banget gitu ya. Oke, tapi yang saya mau bahas bukan soal 08-nya. Saya mau membahas mengenai strategi DFK. Apa itu DFK? DFK itu adalah disinformasi alias hoax. F-nya itu fitnah, K-nya itu kebencian. Jadi strategi DFK ini yang disebarkan oleh para pembenci Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Ya. Apalagi menjelang sebulan nih ya, menjelang pelantikan itu makin kencang. Waduh. Oke deh, coba saya bahas satu persatu ya, supaya Anda makin cerdas. Begini loh. Pertama dulu ya, DFK yang pertama diluncurkan adalah mengenai Prabowo. Ya. Pak Prabowo sebelumnya kan sudah pernah mencalonkan diri menjadi cawapresnya Ibu Mega. Kalah. Kemudian dia mencapreskan diri ya tentu dengan dukungan beberapa partai politik melawan Jokowi. Kalah. Kemudian dia melawan Jokowi lagi. Kalah. Nah, kali ini dia melawan dua kandidat, dua pasangan capres-cawapres lah ya. Anies dan Caimin, dan juga Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya. Nah, apa DFK pertama yang dilancarkan terhadap Prabowo? Ketika dia menjadi cawapres Mega, isu mengenai dia penculik, pembunuh dan segala macam itulah ya, enggak banyak enggak banyak ditebar gitu ya. Ya, enggak banyak ditebar. Tapi ketika dia melawan Jokowi 2 kali, isu itu terus saja digoreng. Makanya saya sebut isu itu atau DFK itu, disinformasi, fitnah dan kebencian terhadap Prabowo, itu adalah lagu lama yang selalu diputar dalam kaset kemasan baru atau dalam bentuk CD kemasan baru. Oke? Gunanya apa DFK pertama ini diluncurkan terhadap Prabowo? Ya supaya dia kalah. Supaya dia kalah. Jelas lah. Oke? Tapi ternyata kali ini DFK terhadap Prabowo tidak mempan. Ya. Malah dengan sudah jadi rahasia umum lah ya, tanda kutip dukungan Jokowi, Pak Prabowo berhasil mendulang 58% suara. Ya. Sisanya kemana? Ya 20 berapa ya? 28 atau 26 ya? 28 deh ya. Kepada pasangan Anies Caimin dan 16% kehadap Ganjar dan Mahfud. Ya. Nah, menariknya sekarang yang dua ini 01 dan 03 setelah tidak berhasil, mereka sudah menilai tidak berhasil. Toh Prabowo kan tetap terpilih menjadi presiden terpilih, ya kan? Mau di ngomongin lagi juga tinggal pelantikan, ya? Nggak ada gunanya mereka. Nah ini seperti ada yang dirijennya, ada yang memimpin orkestra DFK kedua. Iya.
Menurut saya begitu. Apa itu? Ya, serangan terhadap Gibran dulu nih ya. Apa serangan terhadap Gibran? Anda tahu kan, Gibran akhirnya bisa maju sebagai cawapresnya Prabowo setelah MK memutuskan soal yang batas usia. Udahlah, saya nggak usah bahas detail lagi ya. Sehingga Gibran boleh maju. Orang lalu menyalahkan, wah ini ada pamannya Gibran tuh di MK. Ya, sehingga Gibran bisa maju. Kuno loh. MK tahun berapa itu? 2015, 14 atau berapa lah, saya lupa. Justru pernah memutuskan bahwa politik dinasti itu boleh. Padahal waktu itu belum ada paman Gibran. Loh, kok itu enggak dikulik-kulik? Kok itu enggak dikulik-kulik? Iya, Anda ceklah. Ada itu putusan MK yang melegalkan politik dinasti. Salah satunya misalnya begini, seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pejabat yang pernah berkuasa boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kira-kira gitulah garis besarnya. Itu sudah diputuskan MK, padahal belum ada paman Gibran waktu itu. Oke? Nah, yang saya mau tekankan juga begini, ketika Gibran dan Pak Jokowi, bahkan saya lagi bertanya-tanya ya, sekarang status Pak Jokowi dan Gibran ini masih anggota PDIP atau bukan? Satu, Pak Jokowi maupun Gibran, setahu saya memang belum loh. Kalau ada yang tahu ya tolong komentar ya. Mengundurkan diri dari PDIP. Dan PDIP pun belum memecat Pak Jokowi maupun Gibran. Oke? Nah, menariknya, ketika Gibran maju sebagai calon wali kota Solo, kan juga banyak tuh ya yang ngoceh, wah ini politik dinasti bla 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 gitu ya. Padahal MK sebelumnya waktu itu pernah memutuskan boleh. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau Hasto sebagai sekjen PDIP mendukung Gibran maju sebagai calon wali kota Solo. Alasannya adalah, satu, ada aturan yang memperbolehkan itu ya. Kedua, dia pakai ilustrasi yang menurut saya benar sih ya. Coba lihat itu di Amerika, ada George Walker Bush senior, ada juga George Walker Bush yang juniornya, anaknya. Bisa jadi presiden tuh dua-duanya. Jadi nggak aneh, kira-kira begitulah ya. Ada lagi lah analogi-analogi lain yang diutarakan Hasto untuk membela keputusan PDIP yang mencalon wali kotakan Gibran di Solo. Nah, jadi ketika waktu itu demi kepentingannya dibela habis. Tapi sekarang ketika tanda kutip berseberangan dicaci maki, dibilang inilah politik dinasti, Jokowi melanggengkan politik dinasti. Dan tidak kurang juga beberapa media seperti Tempo dan juga Suara.com, wah itu paling kenceng itu. Saya bingung ya kenapa nggak dibredel itu ya. Saya rindu Orde Baru gitu ya, yang begitu-begitu dibredel aja. Loh, bukannya mengekang kebebasan pers. Kita butuh pers yang bebas dan aktif, kira-kira gitu deh ya. Supaya bisa mengoreksi pemerintah. Wah, saya setuju banget tuh. Saya dulu suka banget sama Tempo. Ya, tetapi bukan Tempo yang sekarang, yang terus cari-cari, malah bikin namanya bocor alus dari info orang dalam yang padahal banyak ngawurnya juga. Yang ujung-ujungnya untuk menyudutkan pemerintah. Dan mereka berlindung di balik undang-undang kebebasan pers yang tidak bisa dikenakan undang-undang ITE seperti warga biasa kalau bersuara. Nah, saya rindu ini undang-undang kebebasan pers itu di review lagi ya, supaya nggak sembarangan. Memang ada wacana, nanti kita lihat deh. Nah, menariknya, kalau Anda tahu Amerika Serikat itu orang bilang negara yang menjamin kebebasan berbicara. Freedom of speech itu dihormati dan dihargai di Amerika Serikat. Tapi ketika saya kuliah di sana, salah satu dosen saya bilang, betul, kita ini negara yang menjamin kebebasan berbicara. Bahkan memaki-maki presiden pun tidak akan ditangkap. Wah, hebat ya. Tapi coba Anda nonton di bioskop, kemudian Anda berteriak,
fire, kebakaran, kebakaran, ya, membuat orang panik. Anda kena pidana, ditangkap. Jadi freedom of speech itu tidak untuk semua urusan. Memang hebatnya menghina presiden di Amerika Serikat tidak ditangkap. Kecuali Anda timpuk pakai telur busuk, ya, itu Anda kena pidana. Nah, begitu juga ini kebebasan pers. Harusnya ada rambu-rambu yang juga bisa menjerat pers ini kalau asal sembarang ngomong tanpa ada bukti. Oke? Kembali lagi. Jadi soal Gibran yang katanya ada bantuan pamannya, ini melanggengkan politik dinasti, juga turut digoreng oleh media-media seperti Tempo dan Suara.com. Nah, gagal di situ. Gibran tetap maju. Ya kan? Wah, kemudian ada minta judicial review lah atau apa tuh namanya, mengajukan gugatan ke PT UN supaya pelantikan Gibran itu ditangguhkan dan seterusnya. Padahal ketika mereka KPU maksud saya menetapkan pasangan-pasangan ini, mereka nggak nolak tuh. Mereka tetap ngambil nomor urut tuh. Mestinya kalau mereka keberatan, minta tunda dulu dong pengambilan nomor urut. Iya dong. Ketika mereka ngambil nomor urut, Anies Caimin dapat 01, Prabowo Gibran dapat 02, Ganjar Mahfud dapat 03. Artinya mereka siap berkontestasi kan? Iya kan? Ketika mereka menjalankan debat gitu ya, debat capres maupun cawapres, artinya mereka mengakui inilah calon yang sah yang sudah ditentukan oleh KPU. Begitu kalah, pakai acara gugat ke PT UN lah. Gagal maning. Ya, sudah. Tapi mereka sepertinya tidak putus asa. Tidak putus asa. Anda lihat, sebulan terakhir serangan terhadap Prabowo hilang. Karena mereka pikir sudah tidak ada bisa lagi diserang ini Prabowo. Iya kan? Sudah berapa? 15 tahun. Ya, diserang terus dengan isu yang sama. Tadi saya bilang lagu lama kaset baru. Malah terakhir menang. Tapi mereka sekali lagi tidak putus asa. Sekarang serangan diarahkan kepada Kaesang, kepada Gibran, dan juga Jokowi. Ini menarik. Ini menarik. Apa misalnya serangan terhadap Gibran? Gibran diserang dengan tuduhan sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Sudah pernah saya bahas ya. Akun Fufu Fafa ini sejak lama, sejak tahun 2014 sampai 2019 kalau saya nggak salah, sering menyerang Prabowo Subianto dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, kira-kira begitu. Dan juga katanya 10 artis, ada Syahrini dan segala macam. Loh, pertanyaannya, kalau Gibran menyerang Pak Prabowo, ya, mestinya yang marah kan orang-orang di kubu 02. Iya dong. Loh, kenapa mereka yang di kubu 01 dan 03, atau dengan kata lain, mereka yang anak-anak abah dan juga anak-anak ciu dirijen 16%, ciu dirijen 16% itu yang apa, geber-geber motor tapi sebelumnya minum ciu atau arak melalui botol apa, dirigen. Dan akhirnya cuma dapat 16%. Artinya ada anak-anak abah, ada anak-anak ciu dirijen 16% yang sekarang concern mengenai Fufu Fafa. Mereka cocokologi menuduhkan itu seakan-akan itu punya Gibran yang dulu sering ngeledekin Prabowo. Lah, padahal lo orang ya dari dulu ngomong Prabowo penculik, Prabowo pembunuh dan segala macam. Nggak marah tuh Prabowo. Nah, sekarang lo mau benturkan Gibran dengan Prabowo. Masuk akal nggak? Pakai cocokologi. Roy Suryo juga yang pernah di penjara gara-gara undang ITE. Nggak kapok dia. Mau kena lagi kali ya? Bentar. Iya dong. Nah, tujuannya apa? Mempersoalkan Fufu Fafa. Dan beberapa media massa pun ya ikut-ikutan menggoreng Fufu Fafa ini. Apa? Nggak lain untuk membenturkan Gibran dan Prabowo. Supaya Prabowo percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah akun milik Gibran. Supaya ini nggak harmonis. Iya kan, udahlah kebacalah. Ya kan? Kemudian ada gugatan lagi atau permintaan supaya Gibran jangan dilantik. Aduh, norak lah semuanya. Oke? Dan ini makin intens nih ya soal Fufu Fafa.
Saya sih berharap soal Fufu Fafa ini pada suatu saat nanti orang-orang yang selama ini menyebarkan itu tapi tidak bisa memberikan bukti secara digital forensik itu kena undang-undang ITE. Sudah saya jelaskan ya digital forensik di konten saya sebelumnya, yaitu harus dicek akun itu dicuit dari IP address mana. Nah, IP address secara singkatnya begini nih. Ketika Anda mencuit di Kaskus kan misalnya, Anda mencuitnya dari HP. Nah, HP Anda kan menggunakan internet ya. Misalkan Anda pengguna, ini saya sebut merek lah ya, Telkomsel misalnya. Ketika Anda mencuit, Anda punya IP yang dikasih oleh Telkomsel terhadap handphone Anda. IP ini bisa berubah-ubah. Nah, IP itu harus dideteksi dari cuitan itu. Nomornya berapa? Oh, ini dari Telkomsel. Kemudian yang nggak boleh sembarangan minta ya, harus minta kepolisian cek ke Telkomsel. Ini IP siapa? Nah, misalnya gitu kan. Nanti Telkomsel baru kasih tahu, oh ini IP-nya si Chandra Teja. Berarti salah kan? Ya kan? Atau kalau dia mencuit pakai wifi gratis di Starbucks, putus sudah. Karena cuitan itu dicuit dari Starbucks, dan Starbucks menggunakan wifi yang menggunakan XL misalnya. XL bisa kasih tahu itu dicuit dari Starbucks. Cuman siapa yang cuit itu nggak ketahuan. Karena banyak orang. Oke? Apalagi kalau orang itu cuitnya dari warnet. Yang warnetnya juga sudah tutup. Gimana cara lacaknya? Itulah yang namanya digital forensik. Bukan cocokologi. Ya kan? Wah ini begini. Wah akunnya pakai nama ada rakanya. Aduh. Kampungan banget. Itu Roy Suryo yang ngaku ahli telematika. Memang bukan ahli telematika dia. Sok pinter dia. Ya. Oke lah. Itu Fufu Fafa. Kemudian apa? Kaisang. Soal apa? Private jet. Padahal Kaisang nggak dipanggil pun dia datang kan ke KPK. Memberikan klarifikasi. Bahwa dia nebeng. Kemudian majalah seperti atau ya media massa seperti Tempo nambah-nambahin. Orang KPK bilang yang kasih tebengan tidak ada di private jet itu. Lah, padahal orang KPK tidak bicara itu. Loh, kok tega gitu ya? Tempo bicara seperti itu. Ya? Nah, Kaisang bukan pejabat publik. Gratifikasi definisinya adalah suatu imbalan atau perlakuan atau apapun lah. Contohnya diberikan jasa menumpang lah atau pakai private jet ya. Nah, itu gratifikasi. Siapa yang disebut akan menerima atau boleh diduga menerima gratifikasi adalah mereka yang pejabat negara, pejabat publik. Kaisang bukan pejabat negara. Mahfud MD pejabat negara. Ketika dia Menko Polhukam, dia naik private jet tuh. Siapa yang kasih? Cek dong. Puan Maharani, pejabat negara kan, naik private jet, cek dong. Megawati, cek dong. Siapa lagi? Anies Baswedan. Siapa lagi? Ketua Banggar DPR RI yang juga dari PDIP, cek dong. Nah, sekarang Kaisang sudah ke KPK. Nah, sekarang yang lain-lain juga harus lapor dong, atau KPK manggil. Ini Kaisang nggak dipanggil aja datang, ayo lo. Nah, ini lucunya. Ketika Kaisang mula-mula diributkan soal private jet ini, kan Kaisang diam aja. Netizen riuh rendah, Kaisang hilang, mengumpet. Begitu Kaisang muncul ke KPK, salah lagi. Pokoknya apapun yang bisa digoreng terhadap keluarganya Jokowi, digoreng terus. Supaya kesannya Jokowi ini meninggalkan jabatannya dengan kondite yang nggak baik gitu. Nah, terakhir Jokowi juga mulai diaduk-aduk soal ekspor pasir. Walaupun sudah dijelaskan bahwa yang diekspor itu adalah sedimen. Ya, atau endapan yang ada di laut. Yang kalau nggak dikeruk, ya, itu akan mengganggu kapal yang lewat. Tetap disangka, ya terserahlah. Ya, terserah. Nah, kembali lagi. Usaha-usaha DFK ini, apa? Disinformasi alias hoax, fitnah dan kebencian. Pertama, terhadap Prabowo gagal. Terhadap Gibran yang soal keputusan MK yang menyebabkan dia jadi cawapres
Prabowo gagal, malah menang. Nah sekarang dilakukan lagi DFK terhadap Gibran, hubungannya dengan akun Fufu Fafa, Kaisang hubungannya dengan private jet, dan Jokowi soal ekspor pasir laut. Ini juga gagal lagi. Tapi percaya saya, dalam waktu 29 atau 30 hari ke depan menjelang pelantikan Pak Prabowo, ini makin intens nih. Makin intens. Pokoknya tujuannya bagaimana supaya hubungan Prabowo dan Jokowi ini tidak harmonis. Malah Anda jangan lupa ya, sebelumnya Koni yang begitu ketemu dengan Pak Rosan, ketua TKN, juga sepertinya ya menurut saya juga menyebarkan DFK. Apa itu? Bahwa Prabowo nanti dalam waktu 2 tahun itu akan diracun gitu ya sama Jokowi. Kira-kira gitu ya. Anda boleh lihat konten saya sebelumnya. Dan atas itu Koni dilaporkan ke Barreskrim. Cuman saya bingung juga, kok kenapa belum diperiksa ya Koni ini ya. Padahal itu nggak benar itu. Itu benar-benar hoax itu. Ya. Tapi ya itulah orang-orang yang tidak bisa move on. Ya. Di konten saya sebelumnya mengenai sinyal PDIP akan merapat atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, ya, walaupun terakhir juga sepertinya tidak diakui oleh pihak PDIP, kita nantikan saja. Karena ini menarik. Kalau benar PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kemana itu orang-orang yang suka nebar fitnah? Sudah saya bahas juga ya. Misalnya ya, saya sebut nama, kemana itu Hasto yang selama itu nyerang terus, ya, nyerang Gibran, nyerang Jokowi, begitu juga Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu, Deddy Sitorus, dan lain-lain. Kemana tuh? Kalau sampai gabung, saya sih sukanya nggak gabung gitu ya. Tapi kan kalau Pak Prabowo mau gabung, siapa saya gitu ya mau melarang Pak Prabowo, ya kan? Nah, jadi saya suka kalau gabung. Sukanya kenapa? Ya mau kemana itu mukanya? Ya, orang-orang seperti Hasto, Adian Napitupulu, Deddy Sitorus, ya, dan lain-lain yang selama ini suka nyebarkan DFK. Saya suka kalau dia gabung. Saya suka juga kalau tidak gabung. Kenapa? Ya makin ramai aja, bikin terus DFK sampai 5 tahun ke depan. Iya, bikin aja terus. Nah, nanti kita lihat aturan mainnya berubah nggak. Ya, saya sih berharap yang masih nyebarin lagi ini setelah pelantikan 20 Oktober itu benar-benar ditegakkan hukum. Sekarang Pak Jokowi itu terlalu baik. Kalau saya lihat Pak Jokowi nggak mau seakan-akan balas dendam gitu ya, disakiti, dia maafkan aja terus ya. Tapi kita lihat nanti ya. Jadi bagi Anda yang suka menyebarkan DFK, bertobatlah, insaflah, sudahlah, move on. Kita dukung pemerintahan yang baru. Ucapkan selamat datang kepada pemerintahan baru Prabowo Gibran. Ya, mari bersama-sama kita membangun negeri ini, tapi bukan dengan menghancurkannya dengan terus menyebarkan DFK. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.